Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Wukas channel yang menceritakan sebagian kecil kisah-kisah yang terjadi di alam gaib. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Wukas channel hanya merangkum liputan-liputan Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG yang diupload ke media YouTube sekitar 1 tahun yang lalu. Agar tidak ketinggalan liputan terbaru Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG, silakan subscribe channel YouTube beliau yang link channel YouTube-nya admin lampirkan di deskripsi video ini. Dan bagi sahabat syiar yang berminat membeli pernak-pernik SDG, parfum, serta berbagai macam produk lainnya, bisa mengikuti Instagram SDG Store atau bisa juga pesan langsung via WhatsApp ke nomor yang tertera di gambar berikut ini. Pada video kali ini merupakan rangkuman liputan Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG di lokasi situs Makom Walahir dan situs Hanjuang, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada saat awal proses mediumisasi, masuklah sesosok makhluk muslim yang merupakan salah satu penghuni puncak Gunung Galunggung, akan tetapi makhluk itu enggan menyebutkan namanya. Makhluk ini bercerita bahwa banyak hal gaib di lokasi ini memang sengaja disembunyikan dan sengaja tidak boleh diungkap, karena khawatir lokasi di sini akan disalahgunakan oleh bangsa manusia. Makhluk ini juga bercerita bahwa makhluk-makhluk gaib di Gunung Galunggung itu menganut beberapa keyakinan atau agama, namun antara satu dan yang lainnya tidak saling bertengkar. Mereka selalu menjaga kedamaian. Makhluk itu bercerita bahwa kerajaan Galunggung merupakan induk dari semua kerajaan-kerajaan yang berada di wilayah Jawa Barat ini. Setelah dirasa cukup memberikan beberapa informasi, akhirnya makhluk ini izin pamit untuk keluar dari tubuh mediator. Selang tak beberapa lama, situasi menjadi tidak terlalu kondusif. Ada beberapa makhluk yang masuk ke tubuh beberapa mediator secara brutal dan cukup membahayakan tubuh yang dirasuki. Karena dirasa juga tidak mungkin untuk diajak komunikasi, akhirnya makhluk-makhluk ini dikeluarkan dari tubuh mediator. Abah Hakim merasakan ada energi yang cukup besar sedang datang ke lokasi ini. Lalu Abah Hakim mempersiapkan mediator Dian Cepluk untuk dirasuki sosok yang sedang datang ini. Ternyata makhluk itu bernama Joloseno, seorang pertapa dari Gunung Slamet. Sudah beberapa waktu Joloseno kesana kemari mencari keberadaan Abah Hakim, dan akhirnya ketemu di lokasi ini. Joloseno merupakan pemimpin dari 7 siluman kera bersaudara, di mana Jalapatih merupakan adiknya yang paling terakhir. Ketidakpulangan Jalapatih ke Gunung Slamet yang membuatnya harus terbangun dari pertapaannya dan mencari di mana keberadaan Abah Hakim. Karena sepengetahuan Joloseno, Abah Hakimlah yang harus bertanggung jawab atas terpenjaranya Jalapatih di Segoro Kidul. Abah Hakim pun berusaha menjelaskan bahwa terpenjaranya Jalapatih di Segoro Kidul bukanlah karena dirinya. Jalapatih diperintah oleh Ratu Kidul untuk membawa Abah Hakim masuk ke Istana Laut Selatan. Namun Abah Hakim menolak untuk masuk ke Kerajaan Laut Selatan. Mungkin karena ketidakberhasilan Jalapatih dalam mengemban tugas dari Ratu Kidul itulah yang menyebabkan Jalapatih dipenjara di Kerajaan Laut Selatan. Namun Joloseno masih tetap belum mempercayai penjelasan dari Abah Hakim. Lalu secara spontan masuklah si Bodas ke tubuh mediator. Melihat Joloseno yang diselimuti amarah, membuat si Bodas berusaha melindungi Abah Hakim. Karena Joloseno merasa Abah Hakim harus bertanggung jawab, maka Joloseno pun memperingatkan kepada si Bodas agar tidak ikut campur. Dan gesekan di antara keduanya pun tak terelakkan lagi. Abah Hakim berusaha melerai mereka berdua, namun mereka berdua sama-sama tetap ingin bertarung. Lalu masuklah Rahyang Jayadharma ke tubuh Sadi Pamungkas. Rahyang Jayadharma berkata kepada Joloseno bahwa Jalapatih menjadi tanggung jawabnya. Dan Rahyang Jayadharma sempat menyebut 99 hari. Di saat yang bersamaan, si Bodas dikeluarkan dari tubuh mediator agar tidak terjadi gesekan lebih lanjut. Joloseno mengenali Rahyang Jayadharma sebagai adik dari Rahyang Joyowiseso. Joloseno merupakan adik seperguruan dengan Rahyang Joyowiseso. Joloseno meminta Rahyang Jayadharma agar mengantarnya ke Segoro Kidul. Dan permintaan itu pun disanggupi oleh Rahyang Jayadharma. Nanti biarlah Dewi Angin-Angin yang menjelaskan cerita selengkapnya tentang terpenjaranya Jalapatih di Kerajaan Laut Selatan. Setelah mendapat jawaban itu, amarah Joloseno pun redam, dan dirinya juga meminta maaf kepada Abah Hakim atas kesalahpahaman ini. Setelah meminta maaf kepada Abah Hakim, Joloseno keluar dari tubuh Dian Cepluk untuk menunggu sejenak dan nanti akan diantarkan Rahyang Jayadharma ke Segoro Kidul. Abah Hakim melanjutkan komunikasinya dengan Rahyang Jayadharma untuk mengetahui tentang sejarah lokasi di sini. Menurut cerita Rahyang Jayadharma,
Kerajaan Galunggung disebut juga dengan Kabuyutan Galunggung karena Kerajaan Galunggung merupakan kerajaan tertua dan menjadi induk dari kerajaan-kerajaan di Jawa Barat. Namun Rahyang Jayadharma juga bercerita bahwa batu-batu tua yang ada di situs ini bukan asli dari sini, melainkan dari Gunung Padang yang sengaja dibawa ke sini. Abah Hakim juga berusaha mengungkap tentang Kuncung Putih. Namun Rahyang Jayadharma berusaha mengalihkan pembicaraan itu. Abah Hakim bercerita bahwa dulu Kuncung Putih ditugaskan untuk menjaga salah satu panglima atau patih di Kerajaan Galunggung, lalu berlanjut menjaga Prabu Linggawangi, raja dari Kerajaan Galuh. Dan dilanjutkan lagi menjaga Prabu Siliwangi, raja dari Kerajaan Pajajaran, yang kemudian Kuncung Putih diislamkan oleh anak dari Prabu Siliwangi, yaitu Prabu Kian Santang. Dan tidak lain Kuncung Putih adalah salah satu dari sekian banyak gelar atau sebutan dari Rahyang Jayadharma. Setelah Rahyang Jayadharma keluar dari tubuh Sadi Pamungkas, bergantian masuklah Si Bodas ke tubuh Sadi Pamungkas. Si Bodas meminta maaf ke Abah Hakim atas kelancangannya, saat tadi berusaha melindungi Abah Hakim. Si Bodas khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti saat Abah Hakim jatuh pingsan saat melawan Jalapatih di pantai Depok waktu itu. Abah Hakim berterima kasih atas inisiatif Si Bodas yang ingin melindungi walaupun tanpa diminta. Dan Abah Hakim menanyakan kondisi Si Bodas saat tadi sempat sedikit bergesekan dengan Joloseno. Si Bodas mengatakan dirinya hanya mengalami sedikit luka di tubuhnya. Sekali lagi Si Bodas berterima kasih sudah dimaafkan dan pamit untuk keluar dari tubuh Sadi Pamungkas. Demikianlah rangkuman liputan Ustadz Hakim Bawazir beserta kru SDG di lokasi situs Makom Walahir dan situs Hanjuang. Untuk cerita selengkapnya ada di channel YouTube Ustadz Hakim Bawazir yang link videonya admin lampirkan di deskripsi video ini. Terima kasih.